Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimana putusan MK akan mempengaruhi jalannya proses pemilu pada tahun 2024 mendatang? Kita akan bahas bersama Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIT. Selamat sore Pak Hadar, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama Mbak Ayu, terima kasih. Pak Hadar, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana keputusan MK, ada gugatan yang diterima dan juga ada yang ditolak. Menurut Anda, bagaimana keputusan MK ini bisa mempengaruhi jalannya proses pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang? Saya kira dari segi waktu, saya kira tidak ada masalah karena bisa dimaknai putusan itu langsung sudah menghapus pasal yang ada, tetapi idealnya dibuat PKPU dan perubahan PKPU dan seharusnya tidak juga menjadi satu kesulitan. Apalagi Ketua KPU juga pernah menyatakan bahwa kami siap untuk melakukan perubahan segera. Jadi untuk masa pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal 19 Oktober ini, yaitu akan tetap berjalan seperti seharusnya. Hanya saja tentu saya pribadi agak terkaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Baik, Pak Hadar, tadi Anda mengatakan bahwa ini akan berpengaruh dengan PKPU, meskipun ada pernyataan dari Ketua KPU siap untuk mengganti draft dari PKPU. Ini kan sebenarnya ada prosesnya Pak, jadi harus naik ke DPR terlebih dahulu. Sementara pendaftaran Capres-Cawapres tinggal 3 hari lagi pada tanggal 19 Oktober. Menurut Bapak, apakah ini memang bisa dilakukan dalam tempo waktu yang singkat seperti itu? Ya, jadi akan ada dua aliran. Kalau idealnya adalah dirubah, dan dirubah itu haruslah melalui proses konsultasi. Nah, dalam situasi tertentu itu bisa saja perubahan dilakukan tanpa konsultasi dan konsultasi baru dilakukan kemudian, dan ini pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi saya kira akan ada dua situasi dan menurut saya ya ini adalah di tangan KPU akan seperti apa mereka melaksanakannya. Dan kalau toh ada konsultasi itu juga pernah dilakukan tanpa, maksud saya perubahan PKPU pernah dilakukan tanpa konsultasi di depan. Setelah berjalan barulah konsultasi dilakukan. Saya kira itu situasinya Pak Ayu. Jadi memang kemungkinan untuk dirubah tanpa melalui konsultasi itu sebenarnya ada seperti itu ya Pak Hadar. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang gugatan untuk draft atau undang-undang pemilu ini sudah sangat banyak atau sering terjadi seperti itu. Pertanyaannya adalah mengapa peraturan pemilu di Indonesia ini sebenarnya kerap kali digonta-ganti dan naik ke pengadilan Pak? Apa sebenarnya yang salah? Banyak hal. Pertama adalah memang seringkali undang-undang pemilu itu dibuat atau diselesaikan dalam waktu yang sangat mepet dan tidak pernah tuntas. Awalnya selalu punya tekad, baik pemerintah maupun DPR itu sendiri akan mempersiapkan atas dasar pengkajian yang komprehensif dalam waktu yang panjang, artinya sejak awal. Tapi seringkali pada prakteknya itu akhirnya di ujung saja dan akhirnya yang diselesaikan adalah hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat sensitif saja gitu. Nah, jadi akhirnya undang-undang itu tidak pernah tuntas sebagai satu undang-undang yang memang bisa kita aplikasikan di dalam setiap pemilu atau di dalam beberapa pemilu. Yang kedua adalah aspek politis. Saya kira ini yang juga sangat menonjol. Saya duga kasus kali ini juga demikian. Jadi ada kepentingan yang berkembang dan itu perlu difasilitasi atau diberikan landasannya. Tetapi proses perubahan undang-undang itu sangat panjang dan apalagi pemilu sudah berjalan dan kita tahu ini keperluannya adalah di dalam pencalonan yang tinggal 3 hari lagi. Nah, menuju situasi ini ya jalan pintaslah yang dilakukan. Bahkan dilakukan atas dukungan juga kalau lihat pernyataan-pernyataan pada proses persidangan
oleh pembuat undang-undang itu sendiri, yang saya duga disitulah kepentingannya ada, sehingga akhirnya kita akan dihadapi pada situasi selalu saja ada perubahan-perubahan, baik itu perubahan melalui perubahan undang-undang, tetapi juga model-model jalan pintas melalui Mahkamah Konstitusi kita. Kita juga akan melihat bagaimana dinamika dan perubahan pasca putusan MK ini ya Pak, dalam 2 hari ke depan paling tidak. Nah kemudian Pak Hadar, yang kami juga ingin tahu, meskipun sudah ditolak gugatannya mengenai batas usia minimum, tapi sebenarnya kan ini ada suara yang mengatakan bahwa anak muda ini harus memimpin Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat kan memang anak muda ini suaranya penting dalam menjalankan roda demokrasi. Tapi menurut pengalaman Anda, apakah anak muda harus menjadi aktor utama dalam pemilu? Ya, tentu saja. Tetapi kita juga harus melihat bahwa dalam pemilu itu kan macam-macam ya peran-perannya. Ada sebagai peserta, ada sebagai pemilih, banyak sekali sebagai pemantau dan seterusnya. Jadi pemangku kepentingan pemilu itu luas sekali. Tentu sebagai peserta yang kita bicarakan sekarang ini. Nah, hanya saja pembatasan usia itu kan juga dipandang penting karena itu mencerminkan pengalaman, kematangan, kesiapan gitu. Nah, inilah yang sebetulnya harus disiapkan mengenai batasan usia ini jauh-jauh hari, dibahas begitu lengkap dengan melibatkan semua pihak, tetapi tidak dilakukan dalam waktu yang sangat pendek, apalagi perjalanan pemilu atau tahapan pemilu itu sudah mulai. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada kejutan, mudah-mudahan tidak gaduh amat begitu. Ada dinamika yang sangat kuat di sini. Tinggal nanti pemanfaatannya, dan itu bisa jadi akan menimbulkan ketegangan yang serius antar para kekuatan-kekuatan politik ini. Nah, karena itu saya kira sekali lagi upaya perubahan yang sangat mendasar mengenai batas usia ini, dan memang kita tahu orang muda itu memang perlu dibuka tempat seluas-luasnya, tetapi kita juga perlu lebih berhati-hati untuk memprosesnya. Seharusnya jangan kita lakukan di dalam situasi tahapan penyelenggara yang sudah berjalan, dan ini sekalipun tahapan pendaftaran belum, tetapi dinamika arah tarik-menarik politik itu kan sudah sangat kelihatan. Jadi jangan juga kita sampai pada situasi akhirnya kita hanya harus mengikuti hal-hal yang sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa saja. Nah, kira-kira begitu. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan. Saya setuju bahwa orang muda perlu dikasih ruangnya yang luas, tetapi dalam memberikan kesempatan ini dalam hal landasan hukumnya itu memang harus dipertimbangkan secara khusus melalui proses yang jauh-jauh hari sebelum tahapan itu sendiri dimulai, dan melalui pelibatan yang lebih inklusif, yang lebih luas seharusnya. Ya, baik. Jadi memang sepakat bahwa peran anak muda itu sangat penting dalam roda demokrasi, tapi yang pasti jangan terlalu gegabah dan harus proporsional. Seperti itu ya Pak, kurang lebih ya? Oke, baik. Betul. Pak Hadar. Kita tidak mau mengganggu juga tatanan yang sudah ada, sehingga seolah-olah ini untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Nah, itu yang dihindari sebenarnya Pak. Oke, baik Pak Hadar, kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang, sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki dari sistem pemilu kita? Karena kalau kita melihat banyak sekali keluhan dari masyarakat, terutama para perantau nih Pak, yang hanya bisa memilih presiden, tapi mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pileg. Kira-kira solusinya untuk mengatasi itu seperti apa Pak? Ya, sebetulnya ini dalam rangka karena dia pindah daerahnya ya, kira-kira begitu ya maksudnya ya. Atau mereka yang berada
di luar negeri berantau, dia hanya bisa memilih di dapil untuk provinsi DPR-nya saja, tetapi tidak ada DPRD-nya, kira-kira gitu. Ini semua sebetulnya kesiapan kita untuk mendata yang bersangkutan persisnya tinggal domisili di mana atau asalnya di mana gitu ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sangat mungkin kalau kita mempersiapkannya betul jauh-jauh hari dan kita tangkap betul mereka akan memilih nanti di mana begitu, dan kita punya data-data yang akurat dan lengkap. Nah, juga kesiapan surat-surat suara, karena kita juga masih belum siap dengan model surat suara itu bisa dicetak secara kebutuhannya di tempat tujuannya. Jadi kalau sekarang ini selalu dicetak di pusatnya dan akan dikirim menjelang pemilunya. Jadi di situasi logistik yang tidak bisa kita atau belum kita bisa persiapkan dengan baik, dengan rinci, itulah yang akhirnya membatasi. Tetapi seharusnya hak-hak warga itu harus dilayani sepenuhnya. Ya. Jadi jangan hanya dibatasi kepada satu pemilihan saja. Nah, ini yang saya kira catatan satu, tapi catatan kedua ini saya juga mau nitip. Belakangan kita melihat penyelenggara kita punya persoalan. Nah, ini pun juga kita harus antisipasi, jangan sampai kegaduhan, kurang peningkatan kualitas dari pemilu kita akibat dari penyelenggara kita yang tidak terlalu serius atau bahkan berpihak di dalam penyelenggaraan. Ini yang harus kita hati-hati, kita waspadai untuk antisipasi lanjutan dari pemilihan kita ini, khususnya nanti pada pemungutan dan penghitungan perolehan suara itu. Baik, Pak Hadar, kita masih akan melihat bagaimana dinamika jelang pemilu di tahun depan. Pastinya kita berharap semua berjalan mulus, lancar, dan adil pastinya ya, Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Mari kita pantau dan ikut partisipasi bersama untuk memastikan ini. Siap, terima kasih banyak atas informasinya Pak Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIC, telah berbincang bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Connect. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak Ayu. Sama-sama.